Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang, Yesus kasihi, Shalom. Kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam damai sukacita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Sekarang kami rindu membaca dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga yang ke-12. Saya akan membacakan beberapa ayatnya dari ayat yang pertama hingga yang ke-5, dilanjutkan ayat ke-11 dan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah kelompok pemuka agama Yahudi yang penting bagi bangsa Israel. Ahli-ahli Taurat bertugas untuk menyelidiki kitab-kitab dan menyalin naskah tulisan-tulisan dari kitab Taurat. Sedangkan orang-orang Farisi adalah kelompok pembaharuan rohani orang-orang Israel. Mereka bertugas untuk mengajar dan berkhotbah isi Taurat kepada umat. Kedua kelompok ini pasti sering menyebut nama Tuhan, atau bahkan mereka merasa telah melayani demi nama Tuhan. Tapi di perikop yang kita baca, Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Kenapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi punya cara hidup yang sama. Mereka sering menyebut nama Tuhan, namun perilaku mereka jauh dari kehendak Tuhan. Apa saja hal yang perlu kita waspadai agar kita tidak terjebak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, menyebut nama Tuhan, tapi tidak ada tempat bagi Tuhan. Yesus menyinggung para pemimpin Yahudi itu sebagai mereka yang telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka sedang menyamakan diri mereka seperti Musa yang memimpin bangsa Israel, punya otoritas dan kuasa untuk menafsirkan Taurat, mengajarkan kepada umat, dan sebagai penjaga hukum Taurat. Dengan otoritas ini pula, mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan menyedihkannya, mereka bahkan berusaha menyalibkan Yesus. Mereka seolah-olah menguasai hukum Allah, tapi pada kenyataannya mereka tidak mau menundukkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih suka mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, tapi sejatinya kita sendiri tidak mau taat kepada firman dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pelayanan yang kita lakukan itu sungguh murni melayani Tuhan dan sesama? Atau sebenarnya kita sedang mencari nama, mencari posisi, dan pada saat kekuasaan itu tak kita dapati, kita menjadi pahit dan kecewa. Saat kita menjadikan diri sendiri sebagai penguasa hidup, maka kita sedang menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Kita menyebut nama Tuhan, tapi tidak memberi tempat bagi Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, menyebut nama Tuhan, tapi tidak memiliki hati Tuhan. Yesus menyebut mereka suka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang lain. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dengan menyebut nama Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi ini menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan dan menguraikan hukum Tuhan menjadi lebih detail dan lebih berat untuk dijalani oleh orang Israel. Namun, mereka sendiri tidak mau melakukannya. Mereka mengajar tentang Tuhan, namun mereka tidak memiliki hati Tuhan yang peduli pada pergumulan umatnya. Bagaimana dengan kita? Bunda Teresa pernah berkata, ketika kita menghakimi orang, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka.
Sebagian orang saat belajar Alkitab dan mengerti banyak tentang Alkitab akhirnya menjadi sensitif terhadap dosa. Tapi permasalahannya orang itu sensitif terhadap dosanya orang lain, bukan dosanya diri sendiri. Karena itu hati-hatilah agar kita tidak lebih suka menghakimi orang lain dengan standar-standar pribadi kita. Tapi mari kita dengan kasih Tuhan, kita mau membawa banyak jiwa semakin mendekat kepada Tuhan. Ketiga, menyebut nama Tuhan tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus mengecam sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka menjalankan ritual agama bukan untuk Tuhan, tapi demi dilihat orang. Mereka mengenakan tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat dan melakukan perintah Allah. Semakin lebar tali sembahyang dan makin panjang jubah yang mereka kenakan, mereka akan merasa paling suci. Mereka akan berharap orang akan menghormati mereka dengan semua yang mereka tunjukkan. Mereka melakukan itu semua bukan untuk menyenangkan hati Tuhan atau menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, tapi hanya untuk kesenangan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan dan pelayanan yang kita jalani adalah ajang koleksi pujian dari orang lain? Atau kita sedang berusaha menyenangkan hati Tuhan? Apakah kesalehan yang kita jalani selama ini hanya sebagai tontonan agar kita dipuji? Atau sungguh itu sebagai wujud kita mengasihi Tuhan yang begitu mengasihi kita pula? Siapapun rentan dengan jebakan ini. Tapi mari kita menjaga hati kita untuk senantiasa mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Cuma kekasih Kristus, inilah 3 perilaku dari ahli Taurat dan orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan kiranya ketiga hal ini juga menjadi evaluasi atas setiap hati kita. Seperti perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-11 dan 12, mari kita saling melayani, bukan saling meninggikan diri dan mencari yang terhebat. Mari kita menjadi seorang yang memiliki hati hamba, yang sedia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan melalui melayani sesama kita. Biarlah tiap kali kita menyebut nama Tuhan, kita juga terus berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk memiliki hati seorang hamba yang boleh meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus terus ingatkan kami, tegur kami ketika kami mulai menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.